Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, hanyalah Engkau perlindungan dan pertolongan kami. Dan firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, patron yang menuntun kami untuk senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu selagi kami masih memijak bumi ini. Dan Tuhan, oleh sebab itu, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan, sehingga tidak hanya kami pahami, sungguh kami renungkan dan kami hidupi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan membaca Mazmur 63 ayat 7 sampai 9. Mazmur 63 ayat 7 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya mau angkat tema dalam perenungan kita pada malam hari ini, titik teraman. Kehidupan kita manusia di dunia ini diibaratkan seperti bidak ludo. Harus terus-menerus berjuang untuk bisa sampai atau mencapai garis akhir dalam perjuangan tersebut. Dan tentu untuk bisa mencapai garis akhir, ada banyak bahaya yang mengintai. Tentu Bapak Ibu pernah bermain ludo ya. Ada rintangan-rintangan yang mencoba menghalangi perjalanan, bahkan ada yang ingin menjatuhkan. Yaitu kekuatan musuh yang begitu besar dan banyak berusaha menyerang dan menendang kita keluar. Jadi ini sama seperti ludo agar kita tidak berhasil sampai di akhir finish. Nah, oleh sebab itu kita harus mencari yang namanya titik teraman. Dan berdirilah di atas titik teraman tersebut, sehingga tidak ada satupun musuh yang dapat menendang kita jatuh atau keluar dari perjalanan kita. Malam ini perenungan kita dari Mazmur pasal 63 ayat 7 sampai 9 merupakan nyanyian atau mazmur dari seorang Daud yang notabene kita tahu bahwa dia adalah seorang raja di negeri adidaya. Tetapi ini adalah sebagai seruan hatinya kepada Tuhan, di mana pribadinya mengalami pengalaman yang sungguh luar biasa, hubungan yang jatuh bangun bersama dengan Tuhan sejak ia muda. Nah, Daud di dalam seruannya mengatakan pengakuannya bahwa dari segala hal yang telah ia alami dan dijalaninya dalam perjalanan hidupnya, titik aman dan teraman itu hanya ada dan ia temukan di dalam Tuhan. Tidak pada yang lain.
Dan tempat tersebut tidak ada yang bisa menggantikan Bapak Ibu. Tidak pada harta kita, tidak pada jabatan kita, tidak pada hikmat duniawi kita. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan Tuhan sebagai titik teraman dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Seorang yang menjadi raja, pemimpin di negeri yang besar di zamannya, mengakui ini. Bahkan ia berkata tidak juga pada strategi perang dan lain sebagainya yang ia miliki. Nah, konteks yang kita lihat dalam Mazmur Daud kali ini adalah merupakan ungkapan kerinduannya pada Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda untuk mengingat-ingat bagaimana Allah telah menyertai dan memberkati nenek moyangnya ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dari Mesir. Dan ini ada hubungannya dengan Mazmur 77 ayat 12. Nah Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan di atas bahwa titik aman dan teraman dalam hidup seorang Daud adalah Tuhan, maka ia sadar benar bahwa semua yang ia miliki di dunia ini tidaklah menjamin keamanannya. Sehingga ia tidak menjadi sombong atas semua itu dan ia tidak mengandalkan itu. Ia tidak mengedepankan itu. Ia tidak menempatkan itu di atas segala-galanya. Tapi ia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupnya. Justru semakin menyadarkan dia bahwa berkat-berkat itu adalah datangnya dari Tuhan. Yang ia terima itu adalah berkat dari Tuhan dalam hidupnya. Terkadang memang hidup ini bisa menyakitkan. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari dan renungkan dari nyanyian Daud di sini bahwa Allah terus mengulurkan tangannya, memberikan penghiburan sekaligus kekuatan bagi kita di tengah-tengah masa sulit yang kita hadapi. Ini mungkin saat-saat yang tersulit menghadapi sakit penyakit. Dan satu hal yang pasti bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kadang-kadang nalawa bakhada fa'anihada zisofonada sainat terita fa'abudada. Ya kadang-kadang sisi manusiawi kita yang kita kedepankan yang membuat kita rapuh, membuat kita putus asa, kehilangan harapan. Bahkan di dalam Yesaya dikatakan bahwa bangsa Israel ketika mengalami tekanan yang luar biasa di tengah-tengah penawanan dari Asyur, mereka tawar hati. Kita pun bisa jadi tawar hati ketika kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita. Jikalau kita menghadapi kesulitan, harusnya kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Ketika kita tidak pernah jauh dari Tuhan, maka tangan Tuhan, jangkauan tangan Tuhan juga tidak akan pernah jauh dari kita. Ada amin di sini ya. Maka inilah titik teraman kita yang sesungguhnya. Di luar Dia tidak ada keamanan apapun. Semua adalah semu adanya. Kita sebagai orang percaya di zaman ini, terutama sudah lebih 2 tahun pandemi COVID-19 ini meluluhlantakkan tatanan kehidupan umat manusia di bumi ini. Banyak juga dampak yang diakibatkan olehnya. Maka kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah titik teraman dalam hidup kita dan tidak ada yang lain. Kita ini adalah ciptaan manusia yang penuh keterbatasan. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk berkarya dalam keterbatasan kita. Jadi berharap saja padanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita tahu kita tidak akan lepas dari semua pergumulan itu. Kami sering ngomong di gereja bahwa kita tinggal tunggu giliran siapa yang akan kena. Tetapi siap nggak kita? Mulai dari imun tubuh kita sampai kepada iman kita. Sehingga kita mengaminkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kita hadapi di dunia ini. Yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Di luar kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam masa-masa ini kita butuh hidup di atas dasar yang benar. Dan kita butuh hidup di atas dasar yang kokoh. Hidup di dalam Yesus Kristus yang sanggup memberikan kita kuasa, yang sanggup memberikan kita pertolongan, bahkan yang sanggup memberikan kita kekuatan melebihi apa yang kita pikirkan saat ini. Inilah titik teraman kita. Jangan pernah berpaling, fokuslah kepadanya. Percayalah perlindungan Tuhan
pasti ada dan nyata di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kembali kita berdoa. Sungguh ajaib Engkau Bapa. Kalau seorang Daud, raja yang luar biasa di zamannya, mengakui bahwa hanya Tuhanlah titik teraman dalam hidupnya. Apalagi kami Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mengendalikan alam semesta dan seluruh isinya, bahkan mengendalikan umat manusia, ciptaan tangan. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi motivasi bagi kami untuk tetap berharap dan berpegang teguh pada kebenaran-Mu. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami akan mengakhiri persekutuan kami. Biarlah Tuhan yang menjadi gembala kami yang baik, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun dalam kehidupan ini. Dan inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita tutup dengan pujian selanjutnya untuk mengakhiri ibadah ini. Tambali de bavolo keriso kubalo saha ketede basangori via ogoro fi ai hore sanai sinai sia he Yesu ha kesitede tulo bai behelido Yahobu Shalom.